Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 147. Namun pemuda ini tidak menyerah dan melakukan CPR hingga Anda bangun. Pria lain menambahkan, kamulah yang memiliki hidupmu untuknya. Seseorang berkata, benar, untungnya, pemuda ini ada. Jarang melihat pemuda pemberani dan tidak mementingkan diri sendiri pada usia seperti ini. Penonton merasa ketika Xie Huilan masuk ke dalam air untuk menyelamatkan anak tersebut, dia tidak mengetahui tentang rumput laut yang tumbuh subur di sungai. Dia tidak tahu bahayanya. Namun ketika Dong Suebing melompat ke sungai untuk menyelamatkannya, kerumunan orang telah memberitahunya tentang ancaman tersebut. Bahkan ketika dia tahu tentang bahayanya, dia tetap melompat ke dalam air tanpa ragu-ragu. Xie Huilan mendengar apa yang terjadi dan memandang Dong Suebing. Kamu apa yang harus aku katakan? Semua ini tidak masalah selama kamu baik-baik saja. Dong Suebing kelelahan. Dia merasa lega dan tidak bisa lagi berdiri tegak. Dia jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Sebenarnya Dong Suebing tidak sehebat yang dikatakan penonton. Dia hanya tidak ingin wanita yang disukainya mati sebelum dia. Xie Huilan tersentuh. Dia tidak tahu mengapa Xiao Dong muncul di sini atau mengapa dia membawa pisau. Dia tidak mengerti mengapa seseorang yang dia temui beberapa kali mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Xie Huilan tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya dia kepada Dong Suebing. Xie Huilan berterima kasih padanya. Xiao Dong, terima kasih telah menyelamatkanku. Beberapa saat kemudian, polisi dan ambulans tiba. Dong Suebing memulihkan sebagian kekuatannya dan pergi membantu Xie Huilan berdiri. Saudari Xie, saya akan membantu Anda ke ambulans. Xie Huilan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan suara menggigil. Bisakah Anda memberitahu mereka bahwa saya tidak akan pergi ke rumah sakit? Aku baik-baik saja sekarang. Terlebih lagi, sekarang adalah tahun baru Imlek. Saya tidak boleh membiarkan orang mengunjungi saya di rumah sakit. Ini adalah hal buruk tentang bekerja di pelayanan pemerintah. Kamu juga harus memahami ini. Meski suhunya tidak di bawah 0 derajat, saat itu masih musim dingin. Xie Huilan, yang basah kuyup, menggigil. Bahkan mantel yang dia dapatkan dari salah satu penonton tidak membantu. Pakaiannya basah semua, dan dia tidak bisa melepasnya di depan umum. Dong Suebing menjawab, kamu batuk dan menggigil. Anda harus pergi ke rumah sakit. Ini hanya kunjungan sementara, dan tidak ada yang akan tahu bahwa Anda dirawat di rumah sakit. Dong Suebing tahu apa yang dikhawatirkan Xie Huilan. Jika Dong Suebing dirawat di rumah sakit saat tahun baru Imlek, dia juga tidak mau memberitahu orang tua dan rekannya. Dia tidak akan berminat untuk menghibur rekan-rekan dan bawahannya. Kamu bisa memilih untuk tidak memberitahu siapapun. Xie Huilan tersenyum. Dengarkan aku, saya tidak bisa pergi ke rumah sakit. Saya jamin dalam waktu 5 menit setelah saya menginjakkan kaki di rumah sakit, keluarga saya dan beberapa orang akan mengetahuinya. Saya tidak ingin mereka mengunjungi rumah sakit selama tahun baru. Dong Suebing terkejut. Apakah mereka akan tahu jika Anda tidak menggunakan kartu identitas Anda untuk mendaftar? Xie Huilan tersenyum lemah. Saya juga tidak yakin. Bantu aku kembali, batuk. Dong Suebing memeluknya dan berkata, kalau kamu khawatir orang lain akan mengetahuinya, kamu bisa datang ke tempatku untuk istirahat dulu. Saya tinggal di dekat sini. Sekarang tahun baru Imlek, dan aku akan mengganggu keluargamu. Aku akan pergi ke tempat kakakku. Tidak apa-apa, saya tinggal sendirian. Xie Huilan memandangnya dan tersenyum. Oke, maaf mengganggumu. Dong Suebing berbicara kepada staf ambulans, dan setelah mereka pergi, dia pergi untuk mengambil tas tangan, sepatu hak tinggi, dan telepon Xie Huilan. Tapi salah satu tumitnya hilang. Dia mungkin menjatuhkannya ke sungai. Dong Suebing membantu Xie Huilan ke mobil polisi dan bertanya kepada seorang petugas yang kira-kira seusianya. Hai, bisakah Anda mengirim saya dan pemimpin saya ke Jalan Heping Utara? Itu tidak jauh dari sini. Petugas itu ragu-ragu sejenak. Saya dapat membantu Anda semua mendapatkan taksi. Dong Suebing mengeluarkan izin kerja basahnya. Kami semua berasal dari unit yang sama. Terima kasih. Petugas itu melihat pekerjaan Dong Suebing berlalu dan tertawa. Tentu, tidak ada masalah.
Jalan Heping Utara. Mobil polisi berhenti tidak jauh dari tanah milik Dong Suebing. Setelah berterima kasih kepada petugas tersebut, Dong Suebing membantu Xie Huilan yang menggigil turun dari kendaraan. Stoking Xie Huilan basah kuyup dan salah satu tumitnya hilang. Jadi, Dong Suebing melepas sepatunya. Pakai sepatuku dulu. Xie Huilan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Saya baik-baik saja. Hanya beberapa langkah saja. Ada petasan di mana-mana. Kakimu mungkin terluka. Kamu juga tidak bisa berjalan pulang tanpa alas kaki. Kalau begitu biarkan aku menggendongmu. Xie Huilan mengangguk sedikit, dan Dong Suebing membungkuk untuk menggendongnya. Dia bisa merasakan dua gundukan lembut menekan punggungnya, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia menggunakan tangannya untuk memegang pahanya dan mulai berjalan kembali ke gedungnya dan menaiki tangga. Dia tidak mengecewakannya sampai dia memasuki kamarnya. Dia dengan hati-hati menurunkannya ke tempat tidur. Kamu harus mengganti pakaian basah dan mandi air panas sebelum masuk angin. Xie Huilan menjawab dengan lemah. Saya masih merasa pusing. Saya tidak akan mandi. Saya perlu berbaring. Dong Suebing memandangnya dengan cemas. Tapi matanya tak terkendali beralih ke bibir seksinya. Saat melakukan CPR tadi, dia melakukan kontak dekat dengan bibir tersebut. Dia tersipu dan mengeluarkan beberapa pakaian dari lemarinya. Oke, beritahu aku jika kamu merasa tidak enak badan. Aku akan menutup pintunya untukmu. Saat hendak pergi, dia bertanya, apakah Anda ingin segelas air panas untuk menghangatkan diri? Perutku penuh dengan air sungai yang bau itu. Aku tidak ingin minum apapun. Xie Huilan tersenyum. Xiao Dong, kamu telah menyelamatkan hidupku, dan kamu tidak perlu memperlakukanku dengan sopan. Haha, aku juga bukan pemimpinmu. Dong Suebing juga tahu bahwa dia akan lebih dekat dengan Xie Huilan setelah kejadian ini. Tapi dia tidak bisa langsung bersikap santai padanya. Selain itu, Xie Huilan memiliki kesan seorang pemimpin, dan sulit baginya untuk bertindak secara alami di hadapannya. Oke, selamat beristirahat. Setelah menutup pintu, Dong Suebing pergi mandi. Air panas jatuh ke tubuhnya dan menghangatkannya. Hidungnya yang tersumbat juga sudah dibersihkan. Xie Huilan, yang seharusnya mati, diselamatkan olehnya dengan kekuatannya. Kembali terlalu kuat, hidupnya telah berubah sejak dia kembali dari kecelakaan itu. Hidupnya menjadi lancar. Setelah mandi, Dong Suebing berganti pakaian bersih. Setelah mengeringkan rambutnya, Dong Suebing ingin melihat bagaimana keadaan Xie Huilan. Namun sebelum dia meninggalkan kamar mandi, dia mendengar suara pintu kamar terbuka, dan terdengar langkah kaki yang cepat dan berat di dekat kamar mandi. Saat berikutnya, Xie Huilan yang telanjang muncul di pintu kamar mandi. Dia menutup mulutnya dan berlari masuk. Dia bahkan tidak melihat ke arah Dong Suebing yang tertegun dan mulai muntah ke dalam toilet. Dong Suebing berdiri di sana memandangi tubuh langsingnya yang telanjang. Dia sial. Kenapa dia tidak mengenakan apapun? Untung saja Dong Suebing sudah tidak perawan lagi dan sudah berkali-kali melihat tubuh Bibi Xuan. Dia segera menutup matanya dan mengulurkan tangan untuk menepuk punggung Xie Huilan. Dia juga ingin membantunya menyeimbangkan dirinya. Dong Suebing bisa memalingkan muka atau menutup matanya, dan dia tidak akan melihat tubuh Xie Huilan. Tapi ini bukan masalah apakah dia pernah melihat tubuhnya. Dia perlu memberitahu dia bahwa dia tidak sedang menatapnya, itu sebabnya dia menutup matanya dengan satu tangan. Punggung Xie Huilan terasa lembab dan hangat. Kulitnya sangat halus, dan Dong Suebing bisa merasakan garis tulangnya. Dia sangat kurus. Setelah menepuk punggungnya beberapa saat, suara muntahnya mereda, dan Xie Huilan berkata dengan suara serak. Terima kasih. Haha, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Hah. Anda masih bisa tertawa sekarang. Aku akan membantumu kembali ke kamar sekarang. Biarkan aku berkumur dulu. Xie Huilan masih belum bisa berdiri dengan benar dan masih merasa pusing. Jangan berjalan sendiri. Kamu akan jatuh. Dong Suebing menjawab dengan satu tangan, masih menutupi matanya. Ulurkan tanganmu. Aku akan membantumu berdiri. Haha, tidak apa-apa. Anda bisa membuka mata Anda. Saya tidak keberatan. Dong Suebing melompat. Hah, bagaimana saya bisa melakukan itu? Dia bisa mendengar Xie Huilan mencoba berjalan di depannya. Dia takut dia akan jatuh. Lantai kamar mandi masih basah setelah dia mandi. Jadi,
Dia mengerahkan keberaniannya dan melepaskan tangannya dari matanya. Dia menyipitkan matanya dan menarik Xie Huilan ke atas dan membawanya lebih dekat ke baskom. Xie Huilan tidak semalu Bibi Xuan. Dia tidak menutupi dada atau kemaluannya dan tidak tersipu malu. Dia membuka keran dan mencuci wajahnya. Dia berkumur beberapa kali dan kemudian berbalik ke arah Dong Suebing. Dia tersenyum. Saya rasa saya sangat membutuhkan Anda untuk membantu saya kembali ke kamar. Saya merasa sangat pusing sekarang. Dong Suebing dengan cepat menutup matanya lagi. Oke, hati-hati. Ayo berjalan pelan-pelan. Bagaimana kamu bisa berjalan dengan mata tertutup? Saya baik-baik saja. Kamu bisa membuka matamu. Dia tidak malu dengan hal ini. Dan kenapa aku harus merasa malu? Dong Suebing perlahan membuka matanya, tapi dia tidak melihat ke bawah. Jika dia melihat ke bawah, dia akan melihat seluruh tubuh telanjangnya. Dia menatap lurus ke depan dan membantu Xie Huilan berjalan kembali ke kamar tidur perlahan. Dia hanya berbalik ke arah Xie Huilan setelah dia bersembunyi. Dia pergi ke lemari pakaiannya dan mengeluarkan kemeja putih dan celana panjang. Saudari Xie, ini baju baru. Jika tidak keberatan, Anda bisa memakainya terlebih dahulu. Saya akan membantu Anda membeli satu set baju baru di sore hari. Dia tidak mungkin berjalan di sekitar apartemennya telanjang. Haha, terima kasih. Setelah meletakkan pakaian di tempat tidur, Dong Suebing melihat tumpukan pakaian basah di kursi. Dia berbalik dan ingin bertanya pada Xie Huilan, tapi dia tertidur. Dong Suebing tidak membangunkannya dan pergi membawa tumpukan pakaian keluar dan menutup pintu. Dia membawa pakaian itu ke kamar mandi dan merendamnya dalam sabun. Dia juga memisahkan pakaian berwarna lebih gelap ke dalam ember lain. Bra Xie Huilan berwarna hitam dengan sulaman bunga merah yang indah di atasnya. Itu sangat seksi. Dong Suebing terkejut. Ia tak menyangka seorang pemimpin di pemerintah pusat akan mengenakan pakaian dalam seksi seperti itu. Kesan dia terhadap pejabat tinggi di pemerintahan adalah konservatif. Semakin tinggi pangkatnya, semakin konservatif pula mereka. Tapi ini adalah pakaian dalam, dan tak seorang pun akan tahu meskipun itu seksi. Dong Suebing menelan salvianya dan mulai membantunya mencuci pakaiannya. Dia dengan lembut menggosok bra itu dengan tangannya. Apakah kakak Xie sudah menikah? Dia sepertinya hidup sendiri dan harus melajang. Jika dia bisa menjadi istriku, itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Saya tidak pandai dalam kebijaksanaan politik, dan saudari Xie sangat pintar. Dia bisa membantu karirku. Selain itu, ia juga merupakan pemimpin dalam pelayanan pemerintah. Tapi Dong Suebing hanya berfantasi. Xie Huilan sangat cantik dan memegang posisi tinggi di pemerintahan. Dia juga lebih tua darinya. Tidak mungkin dia menyukainya. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.